Selamat datang, dan selamat beribadah, di The Way BSD. Mari hadir, ibadah Kristen sejati. Ibadah Minggu Raya, online dan onsite service, pukul 11 siang. Ibadah tengah minggu, setiap hari Sabtu, online service. Mari beribadah bersama kami, baik secara onsite ataupun online. The Way mempunyai visi, menjadi gereja yang visioner dan alkitabiah. Misi The Way, mengajar jemaat agar memahami, mengimani, dan mengenal Yahweh sebagai Bapa, Allah yang Esa, Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menebus dosa manusia, dan Roh Kudus adalah penolong dari Allah yang akan menyertai sampai akhir zaman. Mengembangkan pelayanan digital, sebagai sarana utama gereja yang kontekstual, dalam mengemban amanat agung Yesus Kristus. Menginspirasi jemaat, agar ikut ambil bagian dalam pekabaran Injil, dengan penekanan pada apa yang Yesus ajarkan, dan yang sesuai dengan panggilannya masing-masing. Mewujudkan jemaat yang memiliki iman yang kuat, dan mampu berapologet untuk membela imannya. Membangun jemaat yang punya perspektif hidup yang benar, seperti yang Alkitab ajarkan, sehingga akhirnya mampu mempersiapkan dirinya, untuk menghadapi kematian yang Tuhan tentukan nanti. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Shalom semuanya, senang kembali dalam program Sahabat Shalom ya. Kita mau belajar semua perkataan dan pengajaran Yesus. Dan sebelum kita membahasnya, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh sehat semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau belajar kebenaran-Mu, lebih dalam lagi menggali setiap perkataan dan pengajaran-Mu, Yesus. Buat kami mengerti, buat kami memahami lebih dalam lagi, sehingga kami bisa menjadi manusia yang semakin hari, semakin bisa hidup sesuai, segambar, seperti Yesus Kristus. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati, dan kami mau mulai program ini, pemahaman kami ini tentang kebenaran, dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, sama-sama kita siapkan hati kita. Kita siapkan kantong anggur yang baru untuk terima anggur yang baru. Dalam seri malam hari ini adalah seri ke-47 dari perkataan dan pengajaran Yesus Kristus. Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti atau mendapatkan seri dari pertama sampai seri ke-46, silakan masuk ke YouTube kami. YouTube kami namanya The Way BSD. Cari di playlist, maka Bapak Ibu akan ketemu seri pengajaran panjang dari perkataan dan pengajaran Yesus Kristus yang sudah saya berikan selama ini. Di seri ke-47 ini, temanya adalah doa yang bertele-tele, yang diambil dari nats Alkitab Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, kita mau explore, kita mau dalami dari ayat-ayat ini sehingga kita ketemu kebenaran sejatinya. Teks utuhnya berkata demikian Bapak Ibu. Matius 6 ayat 7 sampai 8. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat yang barusan saya baca untuk semua kita adalah bagian dari pengajaran Yesus Kristus dalam khotbah di bukit yang berfokus pada doa. Dalam ayat ini, Yesus memberikan dua peringatan penting tentang bagaimana berdoa. Yang kalau kita membaca, Bapak Ibu lebih pertajam lagi ayat yang sudah saya singkapkan tadi, ada kalimat yang saya kasih warna agak biru. Jadi dua peringatan, yang pertama adalah janganlah kamu bertele-tele
dan Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Nah, dari dua peringatan penting ini, coba kita dalami lebih dalam lagi. Jangan bertele-tele dalam doa. Makna bertele-tele. Nah, kata bertele-tele, terminologi bertele-tele, itu diterjemahkan dari kata Yunani batalogeste. GCT, maafkan saya. Batalogeste itu diterjemahkan atau dikembangkan dari kata dasar batalogeo. Nah, batalogeo dalam bahasa Yunani ini merujuk pada pengulangan kata-kata yang tidak berarti atau doa yang panjang tanpa tujuan yang jelas atau mengoceh. Itulah arti kata batalogeo. Mengulang kata-kata yang tidak ada artinya, doa yang panjang tanpa tujuan, atau mengoceh. Nah, ini adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang non-Yahudi. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang oleh perjanjian lama sering disebut sebagai bangsa kafir, itu dalam doa mereka kepada dewa-dewa sering berdoa bertele-tele. Batalogesete, batalogeo. Doanya diulang-ulang kata-katanya. Doanya panjang tanpa tujuan yang jelas, tanpa makna yang dalam. Mereka lebih kepada mengoceh. Itulah jangan bertele-tele dalam pengertian etimologinya. Nah, doa yang bertele-tele ini merujuk pada kebiasaan berbicara panjang tanpa substansi. Seperti mengulang-ulang kata atau frasa untuk memberi kesan kesungguhan. Kebiasaan orang-orang berdoa kepada ilah dan dewa-dewanya di zaman itu seperti itu. Nah, dalam kisah Nabi Elia melawan Nabi Baal di 1 Raja-Raja 18 ayat 26-29, para Nabi Baal berdoa berjam-jam sambil melompat-lompat dan bahkan melukai diri sendiri, berharap dewa mereka menjawab. Ini kontras mempertegas bahwa Allah sejati tidak membutuhkan ritual panjang untuk mendengar umatnya. Yang membedakan antara doa yang bertele-tele dengan doa yang tidak bertele-tele kelihatan dalam 1 Raja-Raja 18 ini. Doa yang dipanjatkan oleh para Nabi Baal dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Elia. Kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 25-29. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur atau belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras sambil menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Inilah doa yang terbiasa dilakukan orang-orang kafir zaman itu. Doa yang dipanjatkan kepada dewa mereka, kepada Baal mereka. Kata-katanya diulang-ulang. "Ya Baal, jawablah kami. Ya Baal, jawablah kami." Tanpa makna. Seperti orang mengoceh. Panjang lebar. Tapi tidak berdampak. Yesus berkata, jangan berdoa bertele-tele. Doa yang efektif bukanlah tentang panjangnya kata-kata, tetapi isi hati yang tulus. Berdoa dengan pengulangan tanpa pemahaman mencerminkan kurangnya iman. Seolah-olah Allah harus dibujuk untuk mendengar. Bapak Ibu, mungkin saja 1-2 di antara kita, atau mungkin saudara sendiri, itu masih sering berdoa bertele-tele. Mementingkan panjangnya kata-kata dan kalimat. Mementingkan indahnya kata-kata dan kalimat.
Tapi kata-kata dan kalimat itu cuma dirapalkan, diucapkan tanpa keluar dari isi hati yang tulus. Bahkan mungkin kita, ada 1-2 orang di antara kita yang berdoa diulang-ulang. Doanya panjang tapi kalimatnya itu aja. Muter, ngebulet. Seolah-olah Tuhan lupa dan Tuhan tidak ingat. Seolah-olah Allah atau Tuhan kita harus dibujuk untuk mendengarkan kita dengan mengulang-ulang permohonan kata-kata doa kita. Jangan bertele-tele. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang bisa kita pelajari dari materi tentang doa jangan bertele-tele. Makna kedua tadi, penekanan kedua dari ayat yang kita baca dalam Matius tadi. Selain jangan bertele-tele, percayalah pada pengetahuan Bapa. Kita jangan jadi orang percaya yang tidak memahami bahwa Allah kita itu maha tahu. Allah itu maha tahu Bapak Ibu. Dalam kalimatnya yang barusan kita baca di Matius ini, Yesus menekankan bahwa Allah sebagai Bapa yang penuh kasih sudah mengetahui kebutuhan kita bahkan sebelum kita memintanya. Doa bukanlah sarana untuk memberitahu, menginformasikan Allah seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang kita rasakan, tentang apa yang sedang kita gumuli. Tapi doa itu untuk membangun hubungan dan menunjukkan ketergantungan kita padanya. Secara nggak sadar kita seringkali kan doa itu menceritakan keluh kesah kita. Menceritakan pergumulan kita, persoalan kita. Wah, tadi aku begini, tadi aku begitu. Aku mengalami ini, aku mengalami itu. Aku divonis ini, aku divonis itu. Seolah-olah ketika kita dalam doa berkata-kata kepada Bapa seperti itu, kan kita menganggap Bapa nggak tahu apa yang sedang kita rasakan. Bapa nggak tahu apa yang kita sedang gumuli. Padahal di sisi lain kita mengimani bahwa Bapa mengerti, Bapa peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Bapa peduli. Satu sisi kita percaya Allah kita tahu apa yang sedang kita gumuli. Tapi pada prakteknya, apa yang kita lakukan dalam doa kontradiksi, kontras dengan apa yang kita imani. Dalam doa kita menceritakan keluh kesah kita panjang lebar. Berulang-ulang, diulangi lagi. Apa yang kita ucapkan itu bahkan tanpa tujuan, cuma menginformasikan. Kayak orang jual obat gitu saudara. Ngoceh. Padahal doa itu mestinya sebagai sarana kita. Sarana ekspresi iman kita. Untuk apa? Menunjukkan bahwa kita bergantung pada Allah. Jadi bukan masalah kita menceritakan informasi yang sedang kita gumuli kepada Allah. Tapi kita mau bicara kepada Allah bahwa, Bapa, kau tahu apa yang sedang kugumuli. Tapi percayalah, aku tidak akan pernah mundur. Aku tidak pernah gentar. Aku percaya pertolonganmu untukku nyata. Apapun itu, aku percaya rancanganmu indah bagiku. Kita menginformasikan kepada Allah bahwa kita itu bergantung padanya, bahwa kita itu percaya kepadanya. Itu yang sebenarnya harus dipakai, dibahasakan ketika kita berdoa kepada Bapa di surga. Pada masa itu, orang kafir itu memang percaya bahwa doa panjang, doa yang repetitif, yang diulang-ulang, itu bisa memanipulasi dewa-dewa mereka untuk memenuhi keinginan mereka. Seolah-olah dewa hanya akan menjawab jika cukup dibujuk. Kenapa begitu ya? Karena memang pemahaman manusia zaman dulu tuh seperti itu. Mereka berpikir dewa-dewi, Allah, ilah itu ya seperti manusia. Manusia kalau dibujuk dengan kata-kata rayuan, kata-kata yang diulang-ulang, maka manusia yang keras bisa luluh hatinya.
Mereka pikir Allah juga seperti itu. Sehingga mereka melakukan doa yang panjang-panjang. Merapal doa yang panjang-panjang. Punya rapalan, punya mantra yang panjang-panjang. Repetitif, diulang-ulang. Seolah-olah dengan cara seperti itu mereka bisa memanipulatif dewa mereka yang akhirnya terbujuk oleh bujuk rayu kita lewat kata-kata doa kita kepadanya. Sebaliknya Bapak Ibu, doa kepada Allah yang Yesus ajarkan bukanlah negosiasi untuk mendapat sesuatu. Melainkan komunikasi yang intim didasari iman bahwa Allah adalah Bapa yang tahu dan peduli akan kebutuhan kita. Makanya saya selalu mengajarkan kepada orang yang mau dengarkan saya. Doa itu bukan negosiasi. Doa itu bukan untuk berkata-kata dan berharap sesuatu daripada Allah. Meskipun saya tidak bilang salah, tapi masakan kita sudah bertahun-tahun jadi seorang Kristen. Bahkan berpuluh-puluh tahun. Bahkan kalau saya seumur hidup saya sudah Kristen, saya masih berdoa dengan cara model anak kecil seperti itu. Anak kecil itu ketika dalam keterbatasannya mau berkomunikasi kepada orang tuanya, ya paling dalam konteks meminta, "Pah, Mah, beli permen itu dong. Beli coklat itu dong. Pah, Mah, beliin mainan itu dong." Itu aja yang diucapkannya. Diulang-ulang. Sampai mereka pikir orang tuanya luluh. Kalau orang tuanya nggak luluh, mereka pakai nangis, merajuk, dan lain sebagainya. Itu kelakuan kita zaman kita kecil. Tapi masakan kita yang sudah dewasa terhadap orang tua masih seperti itu? Kan enggak. Sebagai manusia, mestinya kita bertumbuh. Kita sadar kita bertumbuh. Cara komunikasi kita ketika kita kecil, ketika kita remaja, ketika kita sudah dewasa, bahkan ketika kita sudah matang secara usia. Kalau saya bahkan sudah di atas 50 tahun nih tahun ini. Ya, Mei nanti saya 50 tahun. Ya. Usia emas katanya. Ya itu bahasa indah aja sebenarnya, dibilang manula lah. Ya. Masakan saya yang sudah 50 tahun, Kristen sejak oek-oek, cara doanya masih seperti itu. Sebenarnya doa itu yang Allah inginkan lewat Yesus adalah bukan negosiasi. Bukan tawar-menawar. Pak, tapi Abraham tawar-menawar. Iya, tapi ingat, meskipun Abraham disebut bapak orang beriman, tapi kalau kita pelajari, Abraham itu ya beginners. Dia dapat iman ya dari perjalanan hidupnya bersama dengan Allah. Dia disebut bapak beriman karena sebelum dia ya bapak, kakek, buyutnya, nenek moyangnya, semuanya mungkin belum percaya kepada Yahweh. Abrahamlah yang dipilih. Jadi ketika dia bernegosiasi, ingat ya dalam peristiwa Sodom dan Gomora, ada kan negosiasi antara Abraham dengan Allah? Itu tidak bisa menjadi ukuran bahwa itu adalah kebenaran. Allah mau bernegosiasi dengan Abraham karena Allah tahu kapasitas Abraham ya memang masih seperti itu. Meskipun akhirnya Alkitab mengatakan dia bapak orang beriman, tapi Abraham ya perjalanan imannya ya belum didapatkan dari pengalaman dan juga cerita pengakuan iman, pengalaman iman dari nenek moyangnya. Sedangkan kita punya bekal itu di Alkitab kita. Semua iman para rasul kita tahu, semua iman para nabi kita tahu, bahkan iman Yesus kepada Bapaknya kita bisa baca di Alkitab. Mestinya kita memahami bahwa doa bukan negosiasi, tapi komunikasi yang intim, didasari iman bahwa Allah adalah Bapa yang tahu dan peduli akan kebutuhan kita. Perhatikan doa Yesus di Getsemani. Apakah itu negosiasi? Enggak. Yesus berkata, "Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku." Itu bukan negosiasi Bapak Ibu. Sebab kalimatnya berikutnya, "Tapi jangan kehendakku yang jadi, namun kehendakmu lah yang jadi." Yesus berdoa tampaknya negosiasi. Tapi sebenarnya kalau kalimat Yesus dalam doa Getsemani kita baca dengan utuh, Yesus benar-benar sedang mendasari imannya
mengkomunikasikan imannya. Dan dia meyakini bahwa Bapa tahu apa yang terbaik buatnya. Dia tahu bahwa Bapa peduli akan kebutuhannya. Dan juga Bapa tahu bahwa apa yang akan dilakukannya itu berdampak signifikan, luar biasa bagi umat manusia ke depannya. Jadi Yesus berdoa bukan negosiasi. Tapi justru dalam doa di Getsemani, Yesus sedang mengekspresikan bagaimana imannya kepada Bapa. Bahwa aku percaya Bapa, yang kau ingin aku lakukan pasti yang terbaik. Maka jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Kan begitu. Tapi berapa banyak kita yang berdoa seperti itu? Dalam doa kita bahkan kita sering bernegosiasi, tawar-menawar. Bahkan mengucapkan nazar. Kalau aku sembuh, kalau aku diberkati, kalau aku dapat A, B, C, D, nanti aku begini ya Bapak. Ada orang-orang yang bernegosiasi seperti ini dan benar. Maksudnya benar itu terjadi. Tuhan mendengarkan dan Tuhan seolah-olah terlibat dalam negosiasi itu. Tapi dengarkan saya kalau kau mau mendengarkan saya. Tuhan melakukan itu karena Tuhan tahu kapasitas imannya, iman orang itu masih sebatas itu. Dan saya memahami, saya berusaha berpikir dengan dewasa bahwa Bapak Ibu bukan orang-orang Kristen dengan iman anak kecil, tapi iman yang mestinya sudah dewasa. Maka kita jadilah orang Kristen yang sudah dewasa. Dalam doa dalam hal ini. Jangan bertele-tele. Doa itu harus percaya bahwa Bapa tahu yang terbaik buat kita. Doa adalah komunikasi yang intim antara kita dengan Bapa. Negosiasi itu bukan komunikasi intim. Negosiasi tahu ya, tawar-menawar. Mana ada orang tawar-menawar itu dengan intim? Gak ada. Tawar-menawar itu berarti menang-menangan. Kayak saya ke pasar malam. Ada orang jualan A. Saya nawar barangnya. Segini deh. Itu bukan komunikasi intim. Meskipun saya bahasanya dengan dia, bahasa yang kayaknya sederhana. Bahasa yang kayaknya bersahabat. Tapi itu konteksnya menang-menangan. Kalau saya bisa menang dalam menawar dengan harga yang saya tawarkan, maka saya berhasil. Tapi kalau si penjualnya yang berhasil mengeluarkan harga dan akhirnya saya mengikuti dia, maka dia yang berhasil. Apakah doa kita kepada Bapa? Apakah komunikasi kita kepada Bapa model begitu? Caranya begitu. Seringkali kita mengulangi kesalahan orang-orang kafir di zaman Alkitab. Seperti nabi-nabi Baal. Yang ketika memohon kepada dewa, kepada Baal, ya doanya bertele-tele. Diulang-ulang. Tanpa makna yang jelas. Muter aja. Lebih spesifik lagi. Kita berdoa seperti orang yang tidak percaya bahwa Bapa tahu apa yang terbaik buat kita. Dengan cara kalau berdoa negosiasi mulu. Nawar mulu. Saya tidak akan bilang orang yang doanya model begitu nggak benar. Bukan itu yang saya mau katakan. Cuma saya berani mengatakan kalau orang masih doanya begitu, ya level imannya masih level anak-anak. Dan saya kepengen Bapak Ibu yang mendengarkan saya itu next level. Naik level imannya. Memahami kebenaran dengan lebih tajam, lebih baik lagi, lebih sempurna lagi. Makanya saya mengajar perkataan dan pengajaran Yesus dalam program ini. Ini sudah seri ke-47 tadi. Berarti sudah hampir setahun. Kalau setahun ada 52 minggu, ya, tinggal 5 seri lagi, ini sudah seri ke-52. Kita masih berkutat di Matius pasal 6. Ini baru Matius, belum Markusnya, belum Lukasnya, belum Yohanesnya, belum perkataan dan pengajaran Yesus di luar kitab Injil. Ada kan? Di mana para rasul mengutip perkataan Yesus yang tidak ada di kitab Injil yang mereka
katakan mereka dapatkan dari Yesus. Kembali ke dalam soal doa. Doa itu komunikasi, Bapak Ibu. Berkali-kali saya bilang doa adalah komunikasi. Kalau komunikasimu baik, lancar, mesra dengan siapa saja, hubunganmu dengannya pasti harmonis. Konteks hubungan antara kita dengan atasan, kita dengan rekan sekerja, kita dengan bawahan. Dalam konteks keluarga, hubungan kita dengan pasangan kita, istri kita, suami kita. Hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan anak kita. Kalau semua komunikasi kita dengan orang-orang yang memang berkepentingan dan dekat dengan kita, semuanya baik, maka nggak mungkin ada salah paham dan hidup kita pasti akan damai sejahtera. Semua dimulai dengan komunikasi. Dengan Bapa di surga juga demikian. Terlebih kalau Bapak Ibu jadi membership dari YouTube WBSD, saya lagi mengajar dalam soal ini. Siapakah aku yang sebenarnya? Kalau Bapak Ibu ikuti juga khotbah hari Minggu saya sedang bicara soal surga. Nanti minggu besok ikuti seri ketiganya. Bapak Ibu sudah dengar belum khotbah saya di hari Minggu di Januari ini? Sudah ada seri pertama, seri kedua. Bicara soal surga. Kalau Bapak Ibu dengarkan seri pertama, kedua, nanti hari Minggu seri ketiga. Terus kau mendengarkan ulang dengan kantong anggur yang baru. Kau pasti akan memahami bahwa surga itu tidak seperti yang ada di benakmu sebelumnya. Kalau kau sudah memahami surga itu dengan benar, maka pemahamanmu tentang Allah dan Bapa juga pasti akan berubah dan ketemu kebenarannya. Kalau sudah demikian, sikapmu terhadapnya pasti juga akan berubah. Komunikasimu dengannya juga pasti akan berubah. Maka ayo belajar untuk mengenali kebenaran dengan sungguh. Buka hatimu, buka wawasanmu, ayo belajar. Kebenaran itu progresif. Tuhan selalu mau bicara kepada kita dalam setiap langkah kita. Dia kalau sudah bicara kepada kita di masa lalu bukan berarti dia tidak mau bicara. Dia akan terus bicara kepada kita sampai kapan? Sampai akhir kita. Maka pemahaman kita, kalau komunikasi kita baik dengan dia, pemahaman kita tentang Allah kalau doa kita baik dengan dia, maka kita akan punya pemahaman yang lebih tajam, lebih dalam. Dan semua itu saya percaya, aku yakin percaya, dimulai dengan komunikasi yang baik dengan Bapa. Maka kalau mau begini, kita harus mentransformasi cara kita berdoa. Mereformasi, merevolusi cara kita berdoa. Jangan lagi berdoa seperti apa yang diajarkan selama ini. Saya tidak bilang lipat tangan, tutup mata, dan doa-doa yang normatif itu tidak baik. Kalau bagi anak-anak, ya itu yang harus kita ajarkan kepada mereka. Karena mereka tidak tahu kan bagaimana berdoa itu. Tapi kita yang semakin tahu kebenaran, semakin punya hubungan komunikasi yang baik dengan Allah, tentu doa kita akan berubah. Kata-kata yang keluar ketika kita berkomunikasi dengan Bapa pasti akan berubah, lebih intim, lebih mesra. Doa adalah komunikasi yang intim antara kita dengan Bapa. Dalam doa, kita diundang untuk berserah dan percaya bahwa Allah akan memberikan apa yang terbaik sesuai dengan hikmat dan kasih-Nya. Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Ketika kita berdoa, Yesus mengajar kita untuk berserah dan percaya bahwa Bapa pasti akan memberikan apa yang terbaik buat kita. Sesuai dengan waktunya, sesuai dengan hikmatnya, sesuai dengan kasih-Nya yang luar biasa tak terukur kepada kita. Maka kita nggak boleh lagi berdoa untuk bernegosiasi. Kalau kamu dengarkan saya, jangan lagi berdoa meminta-minta. Meskipun kau tahu kau butuh itu. Sebab tanpa kau ucapkan dalam bahasa doa sekalipun, Bapa tahu
tahu apa yang kau rasakan itu. Jadi kalau ada kesempatan kita berdoa, maka berkomunikasilah dengan intim kepadanya dan percayakan bahwa apa yang sedang kau alami, beban berat sekalipun, kuk berat yang sedang kau pikul sekalipun, masalah, tantangan, pencobaan, apapun yang kau sedang derita hari ini, percayakan, komunikasikan kepada Bapa. Bahwa Bapa, aku percaya kau tidak akan tinggalkanku sendiri. Aku percaya yang kau mau buatku itu yang terindah darimu untukku. Jadi bukan bernegosiasi, bukan meminta-minta, mengulang-ulang. Ya. Seolah-olah Allah tak tahu, Allah tak mampu, seolah-olah Allah bisa kita rayu. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, jadilah orang percaya dalam kebenaran. Jadi, apa yang mau kita bahas di malam hari ini? Bahwa doa tidak boleh bertele-tele. Bahwa kita harus percaya bahwa Allah itu tahu, maha tahu. Ini harus dipahami oleh kita. Jadi ketika kita berdoa ke depannya nanti bukan informatif, bukan kayak pembawa berita. Pada hari ini, cuaca, kan pembawa ramalan cuaca kan begitu. Cuaca diperkirakan mendung berawan di sekitar Jakarta dengan suhu sekitar 39 derajat Celcius. Angin dari barat daya. Kita doa kepada Allah bukan begitu. Bukan nginformasiin A, B, C, D, E, F, G. Ya boleh saja sih. Kalau anak-anak mah boleh aja dong. Ya kan? Tapi masa kan kita terus jadi anak-anak? Cobalah bangun dengan komunikasi, kalimat verbal yang keluar dari hati, yang mesra, yang intim. Di mana kau dalam doamu berkata, aku percaya padamu kok Bapa. Aku tidak akan pernah tinggalkanmu. Apapun yang harus kuda hadapi, sekalipun lewat lembah kelam, aku percaya tanganmu akan senantiasa menopang aku. Doa harusnya seperti itu. Itulah doa orang beriman. Perhatikan doa Elia, Bapak Ibu. Kita sudah belajar doa si nabi-nabi Baal. Yang bilang, "Hai Baal, jawablah aku. Baal, jawablah aku." Doa yang diulang-ulang. Doa yang repetitif. Seperti orang yang sedang misuh-misuh. Apa tuh misuh-misuh? Ya. Bersungut-sungut. Perhatikan doa Elia ini. Elia tidak minta doa yang spesifik seolah-olah Allah tidak tahu apa yang dia butuhkan. Dalam doanya kepada Bapa, kepada Yahweh, berbeda bentuk cara dengan doa nabi-nabi Baal kepada Baalnya. Perhatikan ini. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 37. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Yahweh, jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Yahweh. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Yang dibutuhkan Elia apa? Agar persembahan yang ditaruh di atas berhala, yang sudah disiram dengan air itu tersambar oleh api dan terbakar. Benar nggak? Itu kan kalau kita lihat konteks 1 Raja-Raja 18. Itu kan yang diminta oleh nabi-nabi Baal kepada Baal. Dan tidak terjadi. Mereka sampai dari pagi, siang, sampai petang, sampai menjelang korban petang. Mereka menoreh-noreh tangan mereka dengan pisau, darah tercurah, sampai mereka kerasukan semuanya. Tapi mereka tidak mendapatkan jawaban. Elia tidak berdoa dengan mendeskripsikan, dengan menegosiasikan, dengan menceritakan masalahnya. Dia nggak menceritakan masalahnya. Sebab dia percaya Allah sudah tahu masalah dia. Tapi dia berkata, "Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Israel, biarlah hari ini diketahui bahwa banyak orang akan percaya Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan aku ini hamba-Mu." Elia tidak bilang, "Ini ada masalah ini nih, aku butuh api nih." Enggak. Elia justru mengekspresikan imannya. "Aku percaya hari ini
akan menunjukkan siapa dirimu. Sehingga banyak orang percaya kepadamu. Dan orang juga percaya bahwa aku adalah hamba-Mu. Ini kan ekspresi iman yang gila bagi saya. Dan akhirnya doa yang seperti inilah yang dijawab oleh Yahweh. Korban Elia disambar oleh api dari langit. Dan akhirnya semua orang percaya kepada Yahweh. Kalau kita baca kalimat-kalimat berikutnya di ayat-ayat berikutnya. Dialah Yahweh, dialah Allah, dialah Allah, dialah Yahweh. Mereka kembali percaya kepada Allah Yahweh, tidak lagi kepada Baal. Dan setelah itu kita tahu ceritanya. Elia memanggil semua orang untuk membunuh nabi-nabi Baal itu. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kita harus mentransformasi doa kita. Merubah cara kita berdoa. Perspektif tentang doa harus dirubah. Saya kadang-kadang tergelitik gitu untuk membuat seminar tentang doa. Bagaimana doa itu harus kita lakukan. Tapi saya sering membatalkan karena sudah banyak seminar-seminar soal doa itu. Mestinya orang Kristen yang sudah Kristen belasan puluhan tahun sudah mengerti soal doa itu. Jadi saya berpikir apa penting ya mengajarkan bagaimana berdoa itu. Ya, saya sedang gumuli apakah penting saya berikan seminar tentang cara berdoa itu. Ya, makanya saudara yang mendengarkan saya ini coba kasih di komen. Penting nggak itu saya ajarkan? Ya. Kalau bilang nggak apa kita sudah tahu, ya mestinya nggak perlu diajarkan. Mestinya kita sudah tahu formula doa yang benar itu seperti apa. Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana bicara kepada Allah kita. Yang pertama, kesederhanaan dalam doa. Yesus mengundang kita untuk berdoa dengan hati yang tulus. Bukan dengan banyaknya kata, bukan dengan keindahannya bahasa, bukan dengan durasi lamanya. Fokusnya adalah keintiman, bukan performa. Kalau performa itu lamanya doa, bagusnya kalimat, bagusnya kata-kata, cara berdoa. Itu performa. Enggak. Dalam doa itu, dengarkan saya. Yesus menginginkan keintiman. Dia dalam ayat lain mengatakan kalau kau mau berdoa, masuk kamarmu, kunci kamarmu. Itu bukan berarti kita berdoa harus di tempat yang sepi. Harus di tempat yang gelap. Bukan itu intinya. Intinya kalau kita masuk kamar di tempat sepi, kita bisa ngomong lebih intim karena kita tidak merasa ada orang yang mengamati kita. Sehingga kita bisa lebih jujur, lebih tulus. Itulah esensi dari pengajaran kalau mau berdoa, masuk kamar, tutup pintumu. Tapi banyak orang Kristen yang menafsirkannya literal. Wah, bangun rumah, ada ruang doanya. Seolah-olah kalau sudah masuk kamar, tutup kamar, kunci kamar, itu udah doa yang paling benar. Lah, kalau di situ pun doanya masih rapalan, kalau di dalam kamar pun doanya masih repetitif, diulang-ulang, tanpa makna yang jelas, doanya negosiasi kepada Allah, doanya cuma minta-minta, doanya cuma informasi masalah dia, ya sami mawon, nggak ada gunanya di dalam kamar, nggak ada gunanya di tutup kamar itu dengan rapat-rapat. Jadi paham ya Bapak Ibu ya? Itu kenapa dalam beberapa waktu terakhir saya bilang, kalau kita baca Alkitab, kita dalami. Minta remanya. Supaya makna terdalam, makna yang sejatinya tuh keluar. Mutiara-mutiara harta karunia tuh keluar. Jadi jangan cuma dibaca kalimatnya doang. Dalam konteks hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana bicara kepada Allah kita. Pertama tadi, kesederhanaan dalam doa. Yang kedua, kepercayaan kepada Allah. Doa bukanlah tentang meyakinkan Allah. Doa bukan untuk negosiasi juga dengan Allah. Tapi menunjukkan iman kita bahwa Dia tahu dan Dia peduli dan Dia sanggup. Jadi Bapak Ibu jangan meyakinkan Allah. Allah nggak perlu kita yakinkan. Doa bukan cuma ngasih informasi. Allah nggak perlu kita kasih informasi. Dia maha tahu. Dia tahu apa yang kita rasakan. Bahkan isi terdalam dari hati kita. Dia tahu. Doa mulai hari ini, mulai malam hari ini.
mulailah berdoa untuk menunjukkan iman kita kepada Bapa. Bahwa aku percaya Bapa, Kau tahu apa yang sedang kurasakan. Aku percaya Bapa, bahwa pertolongan-Mu nyata atasku. Aku percaya Bapa, bahwa Kau tidak pernah akan tinggalkan aku sendiri. Dan aku percaya bersama-Mu, aku keluar lebih dari seorang pemenang. Masalahmu itu apa? Udah. Jangan diinformasikan, Allah tahu. Allah tahu kita sakit apa. Allah tahu kita sedang menderita apa. Allah tahu pergumulan hati kita apa. Dia tahu. Kalau kau menginformasikan, aku begini Bapak, aku begitu Bapak, berarti secara nggak sadar kau berkata bahwa Allah nggak tahu kalau tidak kita informasikan masalah kita. Kan konyol. Nah, saudara ya, semoga apa yang saya bagikan ini membuat saudara paham akan kebenaran lebih lagi. Jadi, wisdom, hikmat yang saya dapatkan dalam penggalian saya di malam hari ini, doa adalah hubungan, bukan ritual. Kalau agama lain ada ritual dalam berdoa. Cuci muka, cuci tangan, masuk ke ruang doa, melakukan A, B, C, D, ambil kemenyan, bawa hewan kurban, bawa persembahan, silahkan aja lah. Tapi bagi saya, sebagai hamba Tuhan, saya mengajarkan kepada saudara, bahwa doa itu adalah hubungan, relationship, keintimanmu dengan Bapa. Bukan ritual. Sebab berbeda, orang yang melakukan ritual agama, itu belum tentu sedang intim dengan Bapa. Sebab banyak orang yang beragama dengan menjalankan ritual agamanya, sebenarnya dia sedang berharap sesuatu kepada Bapanya, kepada Allahnya. Dia sedang bernegosiasi dengan Allahnya. Dalam iman yang diajarkan Yesus, doa itu adalah hubungan. Cintamu kepada Allah kelihatan dalam doamu. Imanmu dan percayamu kepada Bapa kelihatan dengan caramu bagaimana berdoa kepadanya. Orang yang berdoa dengan benar pasti akan kelihatan hubungannya dengan Allah pasti mesra. Bagaimana kau berdoa? Makanya kan sering saya bilang dalam bahasa-bahasa khotbah saya yang sederhana. Saya bilang saya bukannya orang yang bisa kuamia orang yang bisa ngebaca orang. Tapi kalau orang berdoa, ya, saya bisa nilai orang itu kayak gimana dengan Bapa. Kelihatan hubungannya dengan Bapa itu dalam doanya. Cara dia bicara, ya, saya bahkan bilang kalau orang ngobrol sama saya tahu, saya bisa baca dia. Saya bisa memahami gimana orang itu. Sama seperti orang berdoa. Kalau saya dengar orang berdoa di persekutuan doa, di gereja, kadang-kadang juga saya dengar ada ibadah di YouTube orang berdoa. Saya bisa ngebaca hubungan dia dengan Bapa seperti apa. Sebab saya bilang tadi, doa itu bukan ritual. Doa nggak bisa dipelajari. Doa nggak bisa dihafalkan. Doa itu bukan kebiasaan. Doa bukan ritual, bukan liturgi. Tapi doa itu hubungan. Dan hubungan itu mainnya pada rasa. Kalau hubungan kita dengan seseorang intim, pasti ada rasanya. Ngobrol sama dia, dekat dengan dia, jauh dengan dia. Itu pasti rasa bermain. Kalau kita berdoa dengan intim kepada Bapa, maka ketika kita berdoa, rasa kita itu bermain. Dan kalau rasa kita yang bermain, Bapak Ibu akan menjadi dirimu sendiri. Dan yang paling paham itu adalah dirimu sendiri. Maka doa adalah hubungan, bukan ritual. Doa itu adalah ungkapan iman. Bukan negosiasi. Doa itu bukan minta-minta. Doa itu bukan berharap sesuatu. Tapi doa itu adalah ungkapan iman kita. Seperti contoh Elia tadi. Saya sengaja memakai contoh cerita yang paling konkret. Di mana dua kelompok, dua manusia
yang satu percaya kepada Allah, yang satu tidak percaya kepada Allah. Yang satu namanya Nabi Elia, yang satu lagi kelompok orang-orang yang menjadi nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Baal doanya bertele-tele, mengucapkan kalimat yang itu-itu saja dari pagi, siang, sampai petang. Bahkan sambil menoreh-noreh dengan pedang, sehingga badan mereka terluka semuanya, hingga akhirnya mereka kecapean dan kerasukan. Doa mereka cuma kalimat-kalimat tanpa arti. Tapi Elia ketika berdoa kepada Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Israel, Elia berkata, "Aku tahu kau akan menunjukkan kuasamu, sehingga orang-orang ini akan bertobat percaya kepadamu, dan orang-orang ini akan percaya juga bahwa aku adalah utusanmu." Wah, ini kan bukan permintaan. Ini kan bukan negosiasi. Yang diucapkan Elia tadi adalah ungkapan imannya, menunjukkan bagaimana hubungannya dengan Allah, bukan ritual seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi Baal sebagai lawannya tadi. Semoga Roh Kudus, Roh Allah, membuat dirimu dicerahkan, sehingga dengan pertolongannya kita dibuat menjadi paham tentang apa itu doa. Doa adalah komunikasi. Maka kalau komunikasimu dengan Allah sudah baik, sudah sehat, maka saya hakul yakin hidupmu akan shalom senantiasa. Dapatkan damai sejahtera di bumi ini, sehingga bisa merasakan hidup di bumi seperti di surga. Terpujilah nama Allah. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, demikianlah apa yang saya dapatkan, rema yang saya dapatkan dari tema khotbah doa jangan bertele-tele. Bapak Ibu bisa ulangi lagi, bisa dalami lagi bersama Roh Kudus, dan temukan kebenaran lebih dalam bersama Roh Allah. Libatkan Dia senantiasa, maka rema, kebenaran, hikmat akan kau dapatkan. Saya mengajak saudara yang rindu mau belajar lebih dalam lagi bersama saya, bisa jadi member dari YouTube WBSD. Caranya tinggal di-scan saja. Ada barcode di sini. Ikuti langkah-langkah berikutnya. Kalau Bapak Ibu sudah isi dan ikuti semua langkah, Bapak Ibu sudah jadi member dari YouTube WBSD, maka setiap hari ya, jam 5 dari Senin sampai Sabtu, Bapak Ibu akan mendapatkan materi pengajaran saya yang eksklusif. Yang saya kunci, tidak saya berikan kepada banyak orang, tapi hanya saya ajarkan dan saya berikan kepada orang-orang yang memang mau belajar bersama saya dengan menjadi member dari YouTube WBSD. Semoga Bapak Ibu tambah wawasan, tambah pemahaman yang benar nantinya. Kalau sudah jadi member, ya, Bapak Ibu bisa scan barcode ini. Nanti ada juga data-data yang saya minta, nama, alamat, kemudian foto. Nanti kalau Bapak Ibu sudah kirim ke kami semua data-data tadi setelah scan barcode ini, nanti akan divalidasi oleh tim admin kami dan Bapak Ibu nanti akan diundang di WhatsApp group. Di WhatsApp group itu Bapak Ibu nanti bisa bertanya, bisa diskusi apapun dengan saya, dan juga nanti semua pertemuan Zoom, seminar, kelas-kelas itu free bagi membership ya. Kalau bukan membership akan berbayar, tapi bagi membership tidak akan dipungut biaya lagi, dan linknya nanti kalau kita bikin seminar misalnya atau kelas lewat aplikasi Zoom, link Zoom-nya akan kami berikan di dalam WhatsApp group itu. Jadi Bapak Ibu dengan jadi member dari YouTube WBSD, bukan saja Bapak Ibu bisa mendapatkan materi-materi pengajaran saya yang eksklusif, tapi Bapak Ibu nantinya bisa berdiskusi, bisa ngobrol, bisa seminar bareng saya, bisa tanya jawab juga, meskipun mungkin dari aplikasi Zoom. Kedepannya nanti kita akan bikin pertemuan kopi darat, ya, sehingga nanti kita bisa bikin pertemuan kecil-kecilan lah, di mana kayak dengan 5-6 orang, 10 orang kita ngobrol banyak tentang kebenaran di waktu yang kita tentukan nanti. Gitu ya saudara ya. Semoga semuanya bertumbuh lebih dalam lagi kepada Yesus Kristus, menjadi seperti Kristus, dan semoga kau bisa mencapai ke sana dengan kerjasama, bersinergi, berkoinonia, bersekutu lewat persekutuan The WBSD ini. Bapak Ibu yang tinggal di Serpong dan sekitarnya bisa datang ke gereja kalau ibadah hari Minggu jam 11. Dan sisa-sisa hari-hari lain di mana saya setiap hari mengajar, Bapak bisa subscribe YouTube kami, The WBSD,
follow Instagram dan TikTok kami The Way BSD, dan juga bisa add pertemanan di Facebook theway.id. Kalau Bapak Ibu juga mau mendengarkan khotbah-khotbah di Spotify, Bapak Ibu tinggal cari akun The Way BSD juga ya. Nanti ada banyak khotbah-khotbah yang lama yang kami sudah siapkan audionya sehingga Bapak Ibu bisa dengar lewat Spotify. Semoga dengan itu Bapak Ibu kemanapun pergi, selama masih ada kuota, Bapak Ibu terus bisa belajar bersama kami, bersama saya. Demikian ya saudara ya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami belajar banyak bahwa doa tidak boleh bertele-tele, dan dalam doa itu komunikasi. Mestinya dalam doa itu kami diingatkan oleh Yesus tadi, itu adalah ekspresi iman percaya kami kepada Allah. Bukan meminta-minta, bukan negosiasi, atau berdoa menginformasikan masalah yang sedang kami hadapi. Ampuni kami kalau kami berdoa dengan cara yang salah selama ini. Malam hari ini kami diingatkan kebenaran, dan tolong kami Roh Kudus, mampukan kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman. Doa agar kami juga yang tahu kebenaran malam hari ini, mau menyampaikan kepada yang lainnya, sehingga banyak orang Kristen lainnya yang juga akhirnya bisa berdoa dengan benar seperti yang Yesus maui. Berkati pelayanan kami ini dalam program Sabat Shalom, di mana kami akan terus mengajar tentang perkataan dan pengajaran Yesus. Semoga pengajaran ini semakin jadi berkat bagi banyak orang. Ada orang yang bertobat sehingga surga bersorak-sorai. Kami percaya lewat pelayanan kami ini, nama-Mu Bapa yang akan dipermuliakan. Gereja kami diberkati, semua pelayanan kami dan tim pelayanan kami diberkati, semua jemaat, simpatisan, dan semua bahkan yang mengikuti program kami, bahkan yang menjadi membership dari YouTube WBSD pun semakin dalam berkat Tuhan, dalam kasih Tuhan. Dan kami dimanapun kami berada, di gereja kami jadi alat-Mu, agar gereja kami, komunitas kami, orang-orang sekitar kami, seperti kami, bisa jadi terang dan garam bagi dunia. Terima kasih buat segala-galanya. Doa ini kami tutup dalam nama Yesus Kristus. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu, dan terimalah berkat terbaik dari Bapa. Biarlah kiranya seperti Allah memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang sama kau terima dalam nama Allah Yahweh, dan kasih karunia dari Yesus Kristus limpah atasmu. Persekutuan yang manis, mesra, intim dengan Roh Kudus juga nyata menyertai-mu mulai hari ini sampai nanti kita dibawanya dalam keabadian. Masuk ke langit baru, ke bumi baru, ke Yerusalem baru. Selama-lamanya tinggal bersama Bapa dalam keabadian. Yang diberkati katakan dengan iman, amin. Haleluya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, semoga apa yang kita bagi malam hari ini jadi berkat buat semuanya. Saya minta bantuan saudara untuk membantu men-sharekan program kami, Sabat Shalom ini, kepada yang lainnya. Bisa di-share lewat grup WhatsApp saudara, dijapri kepada teman-teman saudara, supaya mereka setiap hari Jumat malam ya bisa mengikuti program ini, dan bahkan kita bantu mereka sehingga mereka juga memahami bahwa kita dari The Way BSD mengajar kebenaran setiap hari. Jadi saya butuh bantuan saudara sebagai rekan sekerja agar program kami yang kami buat bersama tim ini bisa sampai kepada semakin banyak orang. Kami sudah berusaha, tapi tentu akan lebih berjalan dengan baik dengan bantuan saudara. Sehingga sama-sama kita jadi rekan sekerja, dan kita akan dapat upahnya nanti. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Semoga kita terus bisa bekerja sama. Mohon bantuan doanya agar pelayanan kami ini semakin jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terlebih mohon doanya untuk saya, supaya saya amanah senantiasa, mendedikasikan hidup saya untuk mengajar sampai akhirnya. Dan doakan supaya setiap perkataan dan pengajaran Yesus yang di Alkitab nantinya saya finishkan, saya tuntaskan. Tidak ada lagi ada perkataan dan pengajaran Yesus yang tidak pernah saya ajarkan. Karena itulah kerinduan saya. Sebagai orang Kristen, sebagai pendeta, saya tidak pernah dengar ada pendeta yang mengkhotbahkan ini secara sistematis, semua perkataan dan pengajaran Yesus. Saya rindu, saya dengan pertolongan
Roh Kudus dan dibantu dengan dukungan doa saudara, saya bisa melakukannya agar generasi berikutnya bisa paham tentang perkataan dan pengajaran Yesus. Kalau Bapak Ibu mau memberkati pelayanan kami, ada nomor rekening yang bisa kau pakai untuk menabur, dan percayalah setiap taburan saudara akan kami gunakan untuk kemuliaan nama Bapa, mengembangkan pelayanan digital kami ini. Selamat malam, dan saya percaya malam hari ini semuanya diberkati. God bless you. God bless you, lebih lagi, more and more, dan Jesus bless you too. Haleluya. Sampai ketemu di program berikutnya. Semangat terus dalam Tuhan. Haleluya.